Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami. Kali ini saya ingin mengajarkan mata pelajaran teknologi dasar otomotif untuk kompetensi keahlian teknik otomotif untuk SMK kelas 10 semester 2. Kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.14, yaitu memahami dasar-dasar sensor. Kita akan fokus dasar-dasar sensor dalam otomotif. Materi ini disampaikan oleh Juni Eko Kunchoro SPD. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel kami agar tidak ketinggalan dengan informasi tentang bahan ajar SMK. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti siswa dapat yang pertama yaitu memahami pengertian sensor, kemudian mengklasifikasikan sensor, kemudian memahami macam-macam sensor pada kendaraan. Pengertian dasar sensor. Kemajuan teknologi dalam bidang otomotif semakin berkembang. Otomatisasi dan berbagai teknologi digunakan untuk meningkatkan performa dan kemampuan kendaraan. Sensor merupakan salah satu teknologi yang sudah banyak digunakan pada berbagai merek kendaraan. Sensor merupakan salah satu komponen penting pada sistem kontrol yang mempunyai fungsi sebagai masukan yang selanjutnya akan diproses pada processing unit, yang kemudian akan dijadikan output atau sesuatu yang harus dilakukan oleh aktuator. Klasifikasi sensor pada kendaraan. Yang pertama yaitu berdasarkan kurva. Ini disebut dengan nama adalah continuous linear, merupakan kurva dengan garis lurus miring ke atas. Kontrol yang luas serta pengolahan sinyal pada jenis ini tidak rumit. Kemudian ada lagi seperti di belakang saya, kurvanya seperti ini. Ini merupakan continuous non-linear, merupakan kurva naik ke atas tapi membentuk huruf S yang banyak digunakan pada kontrol closed loop seperti pembahasan kita kemarin. Sensor jenis ini hanya dapat mengukur variabel dalam batasan yang sempit. Kemudian ada lagi kurvanya kurang lebih seperti ini. Ini merupakan discontinuous multistate, merupakan kurva yang membentuk anak tangga ke atas. Sensor jenis ini dibutuhkan untuk memonitoring suatu variabel di mana suatu isyarat tepat pada waktunya diperlukan ketika batas nilai sudah dicapai. Kemudian ada lagi sensor yang berikutnya, grafiknya seperti belakang saya, namanya discontinuous dual state, merupakan kurva yang berbentuk tangga dan terdapat tanda panah bolak-balik. Sensor jenis ini berfungsi untuk memonitoring koreksi ambang untuk menyesuaikan langkah berikutnya, ya. Nah, kemudian berdasarkan output sensor, rupanya seperti berikut. Ada namanya sensor output sinyal analog yang memiliki ciri-ciri arus atau tegangan, amplitudo, frekuensi atau periode, ataupun durasi pulsa. Kemudian ada lagi sensor yang berikutnya yang berdasarkan output sensor, yaitu
sensor discrete output sinyal, yaitu sensor yang menggunakan konsep bilangan binary, analog, dan digital. Sensor ini terdapat beberapa macam seperti dual step atau yang dikenal dengan binary, multi step atau analog, dan multi step digital. Kemudian berdasarkan tingkatan sensor, sendiri ya, ada namanya konvensional, merupakan tingkatan paling rendah yang hanya terdiri dari sensor saja. Contohnya di sini ada sensor, kemudian ada transmission pads, dan di sini prosesnya. Kemudian yang kedua yaitu phase integration level, merupakan sensor tingkat pertama yang dilengkapi pengolah sinyal analog. Jadi di sini ada sensornya, ada sensor analognya ya. Nah, ini penjelasannya. Di sini SE itu adalah sensor, SA itu adalah sinyal analog, kemudian transmission pad, di sini ada analog ke digital, kemudian di sini ada ECU-nya ya, atau mikrokomputernya. Kemudian ada lagi yaitu second integrate level, merupakan sensor tingkat kedua yang dilengkapi pengolah sinyal sehingga output atau keluarannya berbentuk digital. Kemudian ada third integrate level, merupakan level tertinggi sensor yang mempunyai kemampuan inteligensi. Keuntungan penggunaan inteligensi sensor yaitu mengurangi beban ECU. Kemudian fleksibel, memungkinkan komunikasi antar bus, kemudian irit sensor, kemudian mengurangi error saat pengiriman sinyal. Kemudian macam-macam sensor pada kendaraan. Macamnya ada apa saja? Dalam kendaraan terdapat berbagai macam sensor dengan berbagai fungsi. Secara umum, sensor pada kendaraan dibagi menjadi 3. Ya, yaitu 3 fungsi, yaitu sensor masukan, sensor putaran, dan sensor pengeluaran. Nah, ini adalah contoh dari sensor pemasukan. Kemudian ada lagi sensor putaran, nanti kita akan bahas. Kemudian ada lagi sensor pengeluaran. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sensor pemasukan. Ada di bidang otomotif ada namanya sensor temperatur. Sensor temperatur ini merupakan sensor yang digunakan untuk mensensor temperatur yang ada pada mesin. Sensor ini menggunakan termistor dengan negatif temperatur koefisien, yaitu nilai tahanannya berkurang apabila temperaturnya naik. Seperti di grafik ini ya. Nilai tahanannya berbanding terbalik dengan temperatur. Nah, berikut ini adalah beberapa sensor temperatur. Yang pertama ada namanya engine coolant temperature sensor atau ECT. Nah, bentuk fisiknya kurang lebih seperti di belakang saya ini di bagian mobil. Apa itu ECT? Yaitu sensor yang digunakan untuk suhu air pendingin. Kemudian fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah pensensoran air pendingin ini yaitu mengatur campuran bahan bakar, sistem start dingin, kemudian mengatur derajat pengapian, dan mengatur putaran idle. Posisi sensor ini pada kendaraan berbeda-beda, namun kebanyakan terletak di antara selang radiator. Contohnya di sini tadi ya. Kemudian yang berikutnya
Cara kerja ECT ini yaitu sensor ini dirangkai secara seri. Ya, dirangkai secara seri dengan tahanan dan diberi tegangan 5 volt. Kalau di belakang saya ini pengujiannya ya. Jadi dipanasin. Apabila terjadi perubahan tahanan akibat temperatur air pendingin yang naik, maka tegangan akan berubah-ubah. Tegangan kerjanya antara 4,5 sampai 0,2 volt dari kondisi dingin ke kondisi panas. Perhatikan ilustrasi di belakang saya. Ya, itu dicek tegangannya berubah-ubah. Kemudian ada lagi sensor yang kedua yaitu intake air temperatur sensor. Nah, kalau tadi ECT, kalau sekarang adalah IAT sensor, intake air temperatur sensor. Yaitu sensor yang berfungsi untuk mendeteksi suhu udara masuk. Sensor ini mempunyai prinsip kerja seperti ECT, yaitu menggunakan termistor negatif temperatur koefisien, posisi pada kendaraan yaitu pada saluran udara masuk atau dijadikan satu dengan air flow sensor. Ya, jadi beda-beda ya. Bentuk fisiknya kurang lebih seperti ini, penempatannya seperti ini. Ya. Nah, ini cara kerjanya sama seperti ECT, yaitu sensor ini diberi tegangan 5 volt. Apabila terjadi perubahan tahanan akibat temperatur, maka tegangan juga akan berubah. Kemudian ada lagi sensor yang berikutnya, yaitu namanya throttle position sensor atau TPS. Sensor throttle position sensor atau TPS merupakan sensor yang berfungsi untuk mengetahui posisi derajat pembukaan katup throttle yang digunakan untuk koreksi. Koreksi apa? Koreksi perbandingan campuran udara dan bahan bakar. Kemudian pada saat deselerasi, kemudian saat beban maksimum atau akselerasi juga, posisi sensor ini menempel pada katup gas. Nah, posisinya menempel pada katup gas di sini ya posisinya. Ini gambarnya kalau lebih jelasnya. Kemudian untuk sensor ini ada dua jenis, yaitu 4 pin potensio type dan monojetronic. Kemudian berikutnya merupakan gambar TPS 4 pin potensio tipe dan monojetronic. Ada yang 4 pin, ada yang monojetronic ya. Ini 4 pin. 1, 2, 3, 4. Nah, ini throttle. Prinsip kerja sensor TPS yaitu terdapat tegangan sumber, yaitu tegangannya 5 volt. Tegangan sumbernya VC-nya ini. Ketika pedal gas mulai diinjak, ya gas ilustrasinya ini, maka terjadi perubahan tahanan yang ini akan dibandingkan dengan tegangan sumber untuk menghasilkan tegangan keluaran sekitar setengah sampai dengan 4,7 volt. Ingat ya, setengah sampai 4,7 volt. Nih grafiknya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada lagi sensor yang lain, namanya adalah air flow sensor. Tentunya seperti di belakang saya. Apa itu air flow sensor? Ini merupakan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi banyaknya udara yang masuk. Sensor ini terletak pada saluran udara masuk. Ini untuk tadi ya, air flow sensornya tadi. Prinsip kerjanya yaitu pada saat pedal gas ditekan, maka udara akan terhisap masuk ke dalam intake manifold.
Banyaknya udara masuk ini akan diukur alirannya secara elektris. Makanya ada dua model airflow sensor, yaitu dengan tegangan naik apabila plat terangkat dan tegangan turun apabila plat terangkat yang diakibatkan oleh aliran udara. Nah, ini untuk airflow sensor tadi ya. Kemudian ada lagi sensor yang berikutnya, yaitu namanya MAP atau Manifold Absolute Pressure. Ini bentuknya seperti ini. Untuk MAP ya, letaknya di sini, kurang lebih setiap mobil beda-beda. Apa itu Manifold Absolute Pressure? Ya, merupakan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan udara masuk yang digunakan untuk campuran bahan bakar dan saat pengapian. MAP sensor terbuat dari bahan piezoresistif. MAP sensor terletak di saluran udara masuk ya. Ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Cara kerja MAP sensor yaitu piezoresistif akan berubah nilai tahanannya apabila terjadi perubahan bentuk. Tahanan ini digunakan sebagai membran antara ruang vakum dan ruangan yang berhubungan dengan intake manifold. Perubahan lengkungan pada membran ini yang akan membedakan output yang dikeluarkan oleh sensor. Tegangan paling tinggi terjadi saat kunci kontak on, mesin mati, atau saat akselerasi. Dan tegangan paling rendah saat deselerisasi. Kemudian ada lagi sensor yang berikutnya, yaitu sensor putaran. Yang pertama adalah G-sensor atau Camshaft Position Sensor. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini. Camshaft Position Sensor ini adalah yang berfungsi untuk mendeteksi tanda top silinder 1, tanda saat pengapian, dan tanda saat injeksi. Sensor ini terletak pada distributor atau menempel pada head cylinder. Ya. Kemudian ada lagi sensor yang kedua, yaitu ME sensor atau Crankshaft Position Sensor. Sensor ini merupakan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi putaran mesin. Sensor ini terletak menempel pada bagian poros ingkol pada mesin. Nah, ini ilustrasinya ini ya, seperti di gambar ini ya. Ini untuk crank position sensor. Nah, ini bentuk fisiknya. Ini untuk Suzuki. Untuk mobil yang lain beda lagi. Kemudian ada lagi sensor yang ketiga, yaitu sensor pengeluaran. Untuk sensor pengeluaran, salah satunya yang pertama yaitu sensor knocking. Ini gambarnya di belakang saya untuk sensor knocking. Nah, ini untuk keterangan gambar detailnya. Apa itu sensor knocking? Sensor knocking merupakan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi terjadinya knocking. Sensor ini terbuat dari bahan piezokeramik. Letak sensor ini menempel pada silinder. Nah, seperti gambar ini ya. Terdiri dari apa saja? Ini ada elemennya namanya piezokeramik elemen di sini ya. Kemudian ada seismic mesh di sini. Kemudian ada rumah sensor, ada baut pengencang dan sebagainya. Kemudian ada lagi sensor yang berikutnya. Nah, ini. Sorry, cara kerjanya dulu ya. Cara kerja sensor ini yaitu apabila terjadi knocking, ini seolah-olah terjadi knocking ya, maka akan terjadi getaran pada silinder.
Kemudian ECU ini akan memundurkan saat pengapian agar tidak terjadi namanya detonasi. Ini letaknya ada di sini. Ini proses kerjanya kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Kemudian yang berikutnya adalah sensor gas buang atau lebih dikenal dengan nama O2 sensor. Ini letaknya kurang lebih seperti ini. Ya, di setiap mobil beda-beda ya. Ini untuk ilustrasinya. Apa itu O2 sensor? O2 sensor ini merupakan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi kondisi gas buang yang digunakan untuk AF ratio dan apabila terjadi kerusakan pada catalytic converter. Sensor ini terbuat dari bahan platina dan zirconium dioxide. Sensor ini terletak pada saluran gas buang. Ya, sensor ini terletak pada saluran gas buang. Ini contohnya ya. Yang pertama adalah lapisan proteksi keramik. Ini nomor 1, ini lapisan proteksi keramik. Kemudian ada zirconium dioxide. Ini zirconiumnya. Kemudian ada elektroda dan ada saluran gas buangnya. Nah, prinsip kerja sensor ini yaitu apabila ada perbedaan jumlah oksigen pada gas buang dan udara, maka akan terjadi beda potensial antara dua elektroda. Ini grafiknya. Nah, pada grafik ini nanti akan menunjukkan namanya lambda. Lambda 1 itu perbandingannya adalah 14,7 banding 1. Tegangan sinyalnya sama dengan 0,45 volt. Kemudian jika lambdanya kurang dari 1, campuran bahan bakarnya terlalu kaya, tegangan sinyalnya nanti akan menunjukkan angka 0,6 sampai 1 volt. Akan tetapi kalau lambdanya lebih dari 1 atau campurannya miskin, tegangan sinyalnya hanya 0,4 sampai 0,1 volt saja. Ya. Kesimpulan, pada pertemuan kali ini, sensor merupakan salah satu komponen penting pada sistem kontrol yang mempunyai fungsi sebagai masukan yang selanjutnya akan diproses pada processing unit yang kemudian akan dijadikan output atau sesuatu yang harus dilakukan oleh aktuator. Kemudian yang kedua, klasifikasi sensor pada kendaraan dibedakan berdasarkan kurva sensor, output sensor, dan tingkatan sensor. Macam-macam sensor pada kendaraan dibedakan menjadi sensor pemasukan, sensor putaran, dan sensor pengeluaran. Demikian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan dan materi berikutnya. Jangan lupa subscribe di channel kami agar tidak ketinggalan dengan informasi tentang media pembelajaran atau bahan ajar online yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.